saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah men-subscribe channel saya, sudah mendukung channel saya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya yang telah teman-teman tonton semuanya. Oke, untuk pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan berbagi ilmu, karena kemarin ada komentar dari teman-teman yang namanya Hardianto atau siapa itu minta diperbanyak untuk kotoba-kotoba di bagian pengelasan ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kotoba tentang bagian pengelasan seperti mesin las atau komponen-komponen yang ada dalam mesin las. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Untuk yang pertama itu di sini apa ya? Nah, di sini tuh lasnya pakai las CO2. Nah, di sini komponen-komponen yang akan saya berikan kotobanya untuk atau kosakatanya, yaitu di sini yang pertama adalah toji ya. Ini adalah toji. Jadi misal kemarin saya tanya sama leader saya, kalau misalkan kita beli toji satu set, itu tojinya dapat dari ujung sini sampai ujung sini. Sampai ujung sini. Ini bisa dibuka ya. Ini tojinya, ini namanya toji satu set. Nah, toji ini biasanya banyakan setiap hari itu apa ya? Ada komponen di sini yang harus diganti. Jadi kalau kita nggak mengetahui kotobanya atau kosakatanya, kita mau mengganti, kita mau minta, kita mau ngomongnya sama orang Jepang, nanti kita akan kebingungan kalau kita tidak tahu kotobanya. Oke, langsung saja saya akan membongkarnya ya. Ini komponen-komponen yang biasa sangat penting untuk bekerja Jepang atau pengelasan di Jepang. Oke, untuk komponen yang pertama ini kita buka ya. Di sini kita buka. Nah, ini tuh namanya nozzle. Nozzle itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Jepangnya nozuru ya, nozuru. Ini nozzle atau nozuru. Bahasa Jepangnya nozuru ya. Oke. Untuk di dalamnya nozzle, di sini ada yang warna pink. Ini terbuat dari kayak karet, tapi karet belum matang. Ini pink ya. Jatuh. Sorry. Nah, ini namanya orifice atau bahasa Inggrisnya orifice atau bahasa Jepangnya orifisu ya. Orifisu. Ini namanya orifisu. Oke, selanjutnya di sini di dalam orifisu. Nah, ini ada lagi. Ini yang setiap hari saya biasanya memakainya, setiap hari harus diganti 2-3 kali setiap hari. Nah, ini dibuka. Nah, ini namanya cipu ya. Ini namanya cipu. Kenapa ini diganti? Karena misalkan kita terus mengelas, karena ini terjadi pemanasan di sini di dalam lubangnya itu akan semakin membesar, dan kalau nggak diganti itu nanti ketika kita mengelas itu apa ya bergoyang-goyang seperti ini, jadi nggak lurus, kurang sesuai dengan kyakucho. Apa itu kyakucho? Kyakucho itu ukuran las-lasannya, ukuran bido itu kyakucho namanya. Jadi kalau ini diganti nanti las-lasannya bisa gini nggak lurus gitu. Makanya kenapa ini setiap hari diganti. Makanya ini harus tahu kotobanya. Ini namanya cipu ya, cipu. Oke. Setelah cipu di sini ada lagi. Nah, di sini kalau kita buka masih ada lagi ya. Ini bisa dibuka. Nah ini namanya insureta. Bahasa Jepangnya insureta. Ini. Lah, tadi kan ada cipu. Nah, ini bagian yang dari sini ke sini namanya cipu body.
dari sini ke sini namanya Chipu body. Nah, yang ini sampai sini namanya Tochi body. Sebenarnya keseluruhan ini namanya Tochi, tapi komponen-komponennya seperti ini namanya Tochi body. Nah, insureta ini kapan digantinya? Biasanya kalau nozzle-nya yang tadi, nozzle yang ini kalau menempel pada benda pengelasan kita, itu dia mengalirkan aliran listrik ceret gitu, biasanya ininya yang rusak. Atau di sini kan ada plastik ya, kayak plastik atau mini. Ini kalau plastiknya rusak, mengelupas, ini nanti nozzle-nya ini akan mengalirkan aliran listrik, jadi mematikan aliran listrik itu. Oke, untuk selanjutnya kalau di dalam pengelasan itu, nah ini juga ada, ini kan kabel, bukan kabel ya, kawat las. Kawat las ini namanya dalam bahasa Jepang itu waya. Bisa dilihat di sini. Ini namanya waya. Ini waya. Nah, waya itu ada dua macam. Kalau di Jepang namanya waya solid sama waya furakusu. Bedanya kalau solid itu wayanya lebih keras. Kalau furakusu itu wayanya lebih lembut, lebih lentur. Jadi kalau furakusu itu memuainya itu lebih gampang mencair gitu. Kalau solid itu lebih keras, jadi lebih susah mencairnya, jadi agak lama gitu. Untuk solido waya atau furakusu waya. Nah, kemudian di sini yang tak kalah penting untuk kotoba dalam bahasa pengelasan ini juga. Ini jangan sampai kita nggak tahu ya. Ini kalau sobek ini kita harus tahu ini namanya apa kalau kita minta. Ini namanya adalah kawatebukuro. Ini kawatebukuro. Ini sarung tangan las gitu, sarung tangan las. Nah, kemudian yang saya pakai ini sarung tangan yang dari kayak benang dirajut itu, namanya gunte. Ya, gunte. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada sanda. Kalau mengelas itu biasanya pasti menggunakan sanda untuk menghaluskan atau sebagainya. Kalau yang di dalam pengelasan itu biasanya pasti menggunakan sanda. Grenda kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini namanya kalau dalam bahasa Jepang itu namanya sanda. Nah, sanda ini ada daunnya. Ini sebenarnya besar ya, ini karena udah dipakai, udah mau habis ini. Yang biru ini, yang keras itu namanya sandanoha. Dari kata sandanya ini sandano, itu partikel, hanya itu daun. Jadi daun sanda ya, ini grendanya. Ini bisa dilepas sebenarnya, tapi yang penting teman-teman udah tahu lah ini namanya. Ini daun sandanya, namanya sandanoha ya. Nah, sandanoha ini juga ada bermacam-macam. Nah, yang ini ada juga yang seperti ini. Ini namanya pepa sanda, dari kata paper ya, paper bahasa Inggris itu. Karena ini terbuat dari amplas, kertas-kertas amplas yang disusun rapi gitu. Namanya pepa sanda. Ini pepa sanda. Oke, kemudian yang tak kalah pentingnya, di sini ada meng. Ini namanya temeng. Kenapa disebut temeng? Karena dia dipegang sama tangan. Tangan itu dalam bahasa Jepangnya adalah te, meng itu sebagai penutup ya, jadi namanya temeng. Oke. Kemudian yang dipakai dalam untuk yang kepala ini, yang helm ini namanya kaburimeng ya. Namanya kaburimeng. Ini nggak pernah dipakai jadi agak kotor ya. Ini nggak apa-apa, yang penting buat sampel aja biar teman-teman tahu. Ini namanya kaburimeng ya. Kaburimeng. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya yang tak kalah penting di sini biasanya
pengelasan ada yang namanya selang gas atau selang angin. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan selang angin. Itu namanya air hose. Ya, air itu angin, hose itu selang. Jadi air hose. Kalau selang gas ya tinggal diganti gasu hose gitu. Gasu hose. Tapi kalau di perusahaan itu biasanya sudah ada rangkaian aliran listrik ini yang langsung menggunakan pipa. Jadi dia langsung terhubung ke dalam tangki gas. Di sini namanya pipe gasu, ada pipe gasu ini untuk apa namanya, asetilin. Kalau teman-teman ada yang tahu, biasanya asetilin itu atau biasanya digunakan untuk las karbon atau lastik gitu. Dan biasanya menggunakan yang warna ini, yang warna apa namanya, abu-abu. Nah, kalau untuk gas yang CO2 yang seperti las yang saya tunjukkan tadi, itu ini menggunakan gas yang warnanya biru, ya, gasnya warnanya biru. Sini ada sildo gasu. Oke, ini juga teman-teman biasanya yang nggak kalah penting. Biasanya setelah kita mengelas, biasanya kan itu kan ada kerak-keraknya ya dalam setelah laslasan itu, kerak-keraknya. Di sini biasanya kita ada yang membersihkan menggunakan ini. Ini kita salurkan ke apa namanya, angin, kita masukkan ke sini. Ini akan bergerak-gerak sendiri. Nah, ini namanya apa? Ini sebenarnya ada nama lain, tapi di pabrik saya ini lebih sering menggunakan yang namanya kotoba bari-bari. Jadi bari-bari sedaya, tolong di bari-bari gitu misalnya. Bari-bari sedaya, ini namanya bari-bari. Oke, bari-bari. Oke teman-teman, mungkin untuk kotoba kali ini cukup sampai di situ. Mungkin untuk selanjutnya silakan ada request atau permintaan kotoba lain yang mungkin bisa saya bikinkan videonya. Nanti saya akan mengusahakan untuk membuatkan videonya. Terima kasih yang sudah merequest videonya, dan terima kasih juga yang sudah mensupport channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak dapat membalas apa-apa, hanya bisa saling mendoakan aja, semoga kita sama-sama sukses. Dek Jihan, aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Gono Kotobaga Mojirong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.